Shalom, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan Om Jono dalam kata hari ini. Makassar menyala, bro. Makassar menyala, bro. Teman-teman, kita sudah tahu, kita sudah lihat, bahkan kita sudah menonton kejadian yang terjadi di Kota Makassar, tepatnya pada hari Jumat kemarin, di mana gedung DPRD Kota Makassar yang terletak di Jalan AP Petarani terbakar habis. Kita bisa melihat puing-puing bangunan yang tersisa, tinggal rangkanya, kawan-kawan. Ya, ini buntut kejadian akibat pertama naiknya tunjangan DPRD, kemudian ada juga tuntutan-tuntutan yang lain seperti meninggalnya tukang ojek ya atau ojol ya yang terlindas mobil barakuda dari anggota Brimob. Kawan-kawan yang kekasih, ini adalah demo yang sangat pahit dan menyakitkan karena baru saya lihat hari ini di mana gedung yang menurut kata orang gedung kesuciannya mereka itu terbakar ludes, dan saya melihat ada beberapa korban yang meninggal, kawan-kawan. Nah, ini miris sekali. Dan memang Makassar terkenal dengan demo yang sedemikian bisa saya bilang anarkis ya. Karena dari beberapa tahun yang lalu pergantian presiden itu setiap kali Makassar kalau demo itu pasti selalu berakhir dengan ricu. Dulu zaman SBY, itu berakhir juga dengan demo. Kemudian zamannya Pak Jokowi demo juga. Nah sekarang zamannya Pak Prabowo itu demo juga besar-besaran. Dan setiap presiden pasti punya kebijakan-kebijakan tertentu, dan biasanya kebijakan-kebijakan ini itu akan berpengaruh bagi rakyat. Tetapi sekali lagi, ini mungkin cuma beberapa minggu atau bulan saja, kemudian akan rendah lagi. Seperti presiden-presiden sebelumnya, habis terguncang, kemudian jadi baik lagi. Dan kita tetap berdoa, kawan-kawan, suasana di bangsa kita kondusif, tidak terjadi apa-apa, terutama di Makassar, tetap kondusif, tetap tenang, dan saya lihat warga Makassar beraktivitas seperti biasa. Hanya disayangkan, ya ada kejadian-kejadian seperti ini. Nah, pertanyaannya bagi kita, siapa sih yang rugi? Siapa sih yang diuntungkan? Yang masyarakat itu sendiri. Masyarakat sendiri itu rugi, dia juga untung. Dia bisa berhasil membakar anggota DPR punya gedung. Tetapi di sisi lain masyarakat juga yang rugi. Karena apa? Karena roda perputaran ekonomi juga terhambat. Termasuk orang mau naik PT-PT itu terhalang, orang punya tujuan untuk ke tempat usaha terhalang, jadi orangnya serba takut. Tetapi kita berdoa, kita tetap tenang, Makassar kondusif. Dan saya lihat ada wali kota dievakuasi ya. Dan memang berdasarkan informasi, kawan-kawan yang kekasih di dalam Tuhan, berdasarkan informasi yang ada, gedung DPRD Kota Makassar itu terbakar pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025 ya. Dan saat terjadi kericuhan demonstrasi, kebakaran ini juga memakan korban jiwa dan korban luka-luka. Ya, saya coba rincikan ada beberapa kronologi kejadiannya. Teman-teman, pertama adalah kejadian terjadi pada saat massa melakukan aksi unjuk rasa yang berujung anarkis. Kita sudah nonton bagaimana kejadian yang terjadi sebenarnya melalui video-video yang beredar di media sosial. Saya lihat itu mobil-mobil dibakar, ya, yang berbunyi hanyalah klakson, saling bersahut-sahutan. Kenapa? Karena mobil dibakar. Saya lihat puing-puing yang tersisa itu, yang mobil sebelumnya itu kinclong, kini tinggal kerangka dan berwarna abu-abu. Demikian juga dengan gedungnya yang dulunya warnanya
mentereng, yang warnanya bagus, kini tinggal puing-puing semuanya, tinggal warna abu-abu, dan banyak kerugian yang pasti akan dialami ya. Bahkan di Jamin ini banyak ya, memakan dana yang cukup besar untuk bisa membangun kembali gedung tersebut. Nah, kemudian yang kedua, masa dilaporkan membakar sejumlah kendaraan yang terparkir di dalam area gedung dan api kemudian menjalar ke bangunan utama. Kita lihat, api begitu cepat dan begitu berkobar ya api itu dan tidak bisa dikendalikan. Kemudian yang ketiga, pada saat kejadian rapat paripurna jawaban wali kota tentang APBD perubahan 2025 sedang berlangsung di dalam gedung dan beberapa pejabat termasuk wali kota Makassar berhasil dievakuasi. Jadi mereka ketika sedang rapat lalu mulai ada kebakaran, para anggota-anggota rapat, anggota sidang pada saat itu cepat-cepat mengevakuasi wali kota. Dan itu kronologi kejadiannya. Kemudian ada korban. Ya, korban ya. Data yang dilaporkan oleh BPD Kota Makassar mencatat 3 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya mengalami luka-luka. Dan ada beberapa identitasnya. Yang pertama adalah korban meninggal dulu. Abai, dia adalah fotografer Humas DPRD Kota Makassar, ditemukan meninggal di lokasi kejadian. Kemudian yang kedua adalah Sarinawa, perempuan 26 tahun, staf dari fraksi PDIP, meninggal saat dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar. Kemudian yang ketiga, Saiful, laki-laki 43 tahun, dia adalah kepala seksi Kesra Kecamatan Ujung Tanah. Ia terjebak di lantai 4 dan nekat melompat untuk menyelamatkan diri, namun meninggal di Rumah Sakit Krestelina. Rumah Sakit Krestelina ini ada di Jalan Hertasning, saudara-saudara. Kemudian korban yang luka, ada Budi Haryadi, laki-laki 30 tahun dalam kondisi koma. Waduh, sangat disayangkan ya. Herianto, laki-laki 28 tahun, mengalami luka berat akibat melompat dari lantai 3. Kemudian Sahabudin, laki-laki 45 tahun, mengalami nyeri pinggul setelah melompat dari lantai 2. Arif Rahmat Hakim, laki-laki 28 tahun, kita belum tahu ini dalam keadaan apa. Kemudian ada Agus Setiawan, laki-laki 32 tahun, dan kedua orang ini kita belum tahu pastinya bagaimana kondisinya saat ini. Teman-teman yang diberkati, dari demo ini ya kita bisa bertanya, apa sih keuntungannya? Tidak ada. Masyarakat tidak akan mengalami keuntungan dari demo yang terjadi hari ini di Kota Makassar, apalagi orang Makassar. Dan ini saya lihat beritanya, hampir seluruh daerah melakukan kekompakan atau serempak melakukan demo. Saya lihat katanya di Jawa Timur nanti tanggal 3 akan demo besar-besaran. Coba kita berpikir positif saja ya. Sampaikan setiap kritik, pesan itu dengan cara yang bijaksana. Baik itu dari segi pemerintah, baik itu dari segi masyarakat. Hal-hal seperti ini timbul akibat kegaduhan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Di mana pertama tunjangan DPR naik. Orang di DPR pada saat itu berjoget-joget. Seharusnya mereka memikirkan pikiran rakyat, perasaan rakyat, hati rakyat. Banyak rakyat yang menderita. Ini kan keluhannya. Banyak rakyat yang belum mampu. Banyak rakyat yang belum mengalami yang namanya kemerdekaan yang sejati. Banyak rakyat yang melarat. Banyak rakyat yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, banyak rakyat yang masih menganggur. Tapi pemerintah menaikkan tunjangan dari anggota DPR, lalu mereka berjoget-joget. Ini kan menimbulkan kemarahan bagi rakyat itu sendiri. Sebagian rakyat itu mulai berpikir, lebih baik DPR itu dibubarkan, tidak ada lagi. Bahkan seorang yang bernama Ahmad Syahroni hari-hari ini itu sedang diperbincangkan. Kita lihat Eko Patrio
ini adalah pelawak yang terkenal, hari-hari ini sedang dihujat. Karena apa? Karena ulahnya dia ketika tidak merespon dengan baik kritikan-kritikan yang dilontarkan oleh masyarakat, akhirnya masyarakat mulai terbawa emosi. Ini yang terjadi. Kemudian ada banyak lagi anggota DPR, DPRD yang banyak dikritik. Termasuk Uya-Kuya. Itu kan sedang viral, teman-teman yang diberkati. Nah, kemudian ditambah lagi dengan adanya seorang ojol yang ditabrak, dilindas oleh barakuda dari anggota BRIMOB itu sendiri. Ini yang menambah kemarahan dari masyarakat. Sehingga banyak yang menuntut bahwa Kapolri harus mundur dari jabatannya. Masyarakat juga menuntut orang yang menabrak itu juga harus diusut secara transparan, dituntut, diadili secara baik. Di sisi lain, Presiden kita Bapak Prabowo sudah memberikan permintaan maaf dan juga Kapolri. Tetapi itu tidak membuat masyarakat menjadi tenang. Ya, walaupun memang mereka menyampaikan dengan hati nurani mereka, tetapi belum tentu masyarakat bisa menerimanya dengan baik. Itulah sebabnya kejadian-kejadian yang terjadi di setiap daerah-daerah ini harus menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah. Masa dari dulu harus seperti ini terus, setiap berganti presiden harus ada demo besar-besaran yang terjadi. Ini kan menjadi polemik di negara kita, di bangsa Indonesia ini. Bahkan ini menjadi sorotan di dunia, kejadian yang terjadi di Indonesia. Makanya masyarakat hari-hari ini geram dengan kondisi pemerintahan sekarang. Ya, terutama anggota DPR MPR. Mereka bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. Tetapi begini kawan-kawan, bagaimana kita sebagai orang Kristen untuk menyikapi hal ini? Kita memiliki pendapat, kita memiliki pola pikir, kita memiliki kritikan. Mari kita sampaikan kritikan kita dengan bijaksana. Jangan sampai kita rugi, pemerintah juga rugi. Ya, karena semuanya kembali kepada masyarakat itu sendiri. Semua kembali kepada masyarakat itu sendiri. Kalau masyarakat merusak, maka masyarakat juga yang rugi. Nah, seperti itulah kawan-kawan yang kekasih di dalam Tuhan. Itulah sebabnya kita sebagai orang Kristen tetap menyampaikan aspirasi kita dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang santun, dengan berpikir positif. Ya, tidak terjadi anarkis, tetapi berperilakulah dengan baik. Itu sebagai orang Kristen. Kalaupun kita ada aspirasi, monggo sampaikan dengan baik. Ada jalurnya, ada prosesnya. Tempuhlah itu supaya bisa tersampaikan dengan baik. Kalau seperti ini, seperti terjadi di Kota Makassar dengan anarkis yang membabi buta, gedung-gedung dibakar, mobil dibakar, yang rugi bukan pemerintah, yang rugi adalah masyarakat itu sendiri. Tapi di sisi lain, kita akan melihat bagaimana tindakan pemerintah. Apakah mereka merespon juga dengan bijaksana atau cuek dengan hal ini? Tetap kita beraspirasi, tetap kita tuntut, tetap kita kritik kebijakan-kebijakan dari pemerintah, tapi jangan merugikan kita sendiri. Oke teman-teman, itu dari saya. Tuhan memberkati kita sekalian.